Gua mutusin buat ngilang dari dunia selama 1 tahun. Tanpa sosmed, tanpa nongkrong. Dan ternyata itu malah jadi keputusan yang paling bagus yang pernah gua ambil. Setiap kali gua ngelakuin 6 hal ini, hidup gua berubah. Bukan berubah sedikit, berubah total. Pola pikir, prioritas, bahkan orang-orang di sekitar gua pun berubah. Ada 6 hal yang gua terapin yang lu juga bisa coba. Kalau lu serius, gue yakin 1 tahun dari sekarang, hidup lu tuh bakal beda banget. Tapi kebanyakan orang nggak sanggup. Karena lu dihadapin sama hal yang paling susah dalam hidup lu. Diri lu sendiri. Nomor 1, bilang enggak. Lu harus mulai bilang enggak. Gue tahu lu sering denger, buka semua kesempatan. Coba aja semuanya. Kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi faktanya itu kayak apa-apa diain. Mulai bilang enggak. Enggak buat opportunity baru yang bikin lu tambah nyasar. Enggak buat alkohol. Orang ajak lu ikut bisnis random, franchise, invest, padahal lu baru kerja nih di tempat yang baru 8 bulan. Udahlah, coba aja. Jadi lu nggak fokus, lu loncat-loncat terus. Dan akhirnya lu stuck. Terus 1 tahun lagi, terulang lagi kayak gitu. Akhirnya lu bilang, kok begini-begini aja ya? Karena lu lompat terus, bos. Lu belum fokus di satu hal, 8 bulan lu udah loncat. Ketika hal itu susah, lu loncat. Lu pikir rumput tetangga lebih hijau terus. Itu rumputnya sintesis, makanya hijau terus. Lihat orang yang sukses di dunia asuransi, lu ikut jualan asuransi. Lihat orang sukses di trading saham, lu ikut main saham. Lihat orang sukses di F&B bazar, lu ikut jualan bazar. Padahal lu bergerak misalkan di bidang services agency. Atau lu jual baju kayak gua. Terus juga jangan biasain iya tapi ujung-ujungnya lu kacangin itu orang. Lu kan pernah kan, lu gak enak sama satu orang. Dia udah ngajak lu untuk A deh. Tapi karena lu orang yang gak enakan, lu malah iya aja. Tapi di hari H tuh lu lupain dia. Lu ninja asap namanya. Kabur diam-diam. Pura-pura bego, pura-pura gila, pura-pura lupa. Tenang, gue juga dulu kayak gitu karena gak enak. Mau ditawarin sesuatu atau ditawarin sesuatu yang gue takut ketinggalan. Takut gak ditawarin lagi. Takut dijauhin. Makanya terpaksa bilang iya. Tapi akhirnya malah tambah parah kan. Tambah kusut. Karena lu iya-iyain semuanya. Jadi sekarang gue di awal kalau orang tawarin gue tuh gue langsung tolak di depan. Gak bisa. Mulai sekarang belajar bilang enggak. Fokus sama yang lu lagi kerjain. Jangan loncat-loncat lagi. Lu konsisten, lu fokus di bidang itu. Yang kedua, jaga berat badan. Nah, walaupun ini gak ada hubungannya kan sama dunia profesional, tapi lu jangan kayak babon, lu jangan obesitas. Sadar diri sebelum tambah parah. Gue juga gak nyuruh lu untuk six pack. Gue juga gak six pack. Tapi kan gue gak kelihatan gemuk obesitas juga kan. Yang lu tau lah, lu naik tangga baru 1 lantai udah. Tapi lu tau gak kenapa orang tuh kadang gak pede sama diri sendiri. Karena fisiknya berantakan. Itu secara tidak langsung pasti lu minder. Akhirnya lu gak bisa apa-apa juga lu gimana ya, lu kabur, lu lari dari kenyataan, lu gak berani muncul jadinya, lu gak berani eksekusi, lu gak berani praktek. Tapi kalau badan lu lean, badan lu fit, lu pakai baju apapun tuh kelihatan enak dilihat. Ada yang nyalahin, wah ini kameranya, waduh ini bajunya gua gak cocok nih, bajunya bikin gua gendut. Enggak, lu gendut bos, makanya gak cocok bajunya. Lu kalau obesitas juga lu pakai baju mahal sekalipun tetap kelihatan gak bagus. Bukan masalah kameranya atau gua gak fotogenik, bukan bos. Lu obesitas makanya kurang bagus. Gue juga pernah ngalamin, gue juga pernah 83-85 kilo. Nah, jadi nomor 2, ketika lu melakukan menghilang dari dunia, lu jaga, lu makan yang benar, kalori masuknya dijaga, tidur yang cukup. Ini bukan buat keren-kerenan di depan orang lain juga, bukan buat keren-kerenan di foto IG lu juga, bukan. Tapi kalau lu merasa enak di badan, lu enak juga kepala lu, hidup lu juga bakal lebih enak. Decision atau keputusan yang lu buat juga jadinya bersih, clean, long term thinking, apa-apa lu pikirin dulu dengan matang. Badan lu juga jadinya nggak dikit-dikit capek. Akhirnya lu ketika ada kesempatan nih disuruh lembur atau disuruh project lain, lu masih ada tenaganya. Tapi lu kalau udah overweight pasti lu 8 jam 9 jam kerja udah tewas lu malam. Padahal malam itu mungkin ada kesempatan buat lu belajar lebih atau bekerja lebih. Nomor 3,
belajar denger dan mingkem. Kayak gini nih mingkem nih. Gua kasih lu satu life hack yang simple. Kalau ada orang yang lebih sukses dari lu lagi ngomong, lu dengerin. Gua nggak ngomongin dia suksesnya di dunia keuangan lah. Kalau dia suksesnya di keluarga juga, ya lu dengerin. Tergantung lu mau belajar dari orang itu, dia suksesnya di bidang apa. Tapi gue specifically, kita ngomongin uang ya di sini ya. Ya lu harus cari yang lebih kaya. Kalau lu mau kaya juga, lu dengerin. Tapi sebenarnya nggak usah lebih sukses juga sebenarnya sih. Setiap orang pasti ada kelebihan yang di luar uang sebenarnya. Jadi walaupun sebenarnya gue agak salah dikit lah tadi. Misalkan orang itu memang secara keuangan di bawah lu, tapi lu coba dengerin dulu deh. Pasti ada satu hal yang dia tuh lebih tahu dari lu. Jadi belajar mingkem, belajar denger. Lu jangan potong kalau orang lagi ngomong. Lu jangan sok tahu. Lu serap semuanya. Walaupun dia ngomong, lu tahu nih dia mau ngomong apa, tapi lu jangan potong dulu. Kadang lu udah tahu 9 dari 10 hal yang dia omongin, tapi ada satu hal yang bisa ngubah hidup lu. Kalau lu kebanyakan interupsi, iya gue tahu, oh yang ini kan, yang itu kan, lu nggak bakal dapet. Jadinya itu orang udah males. Orang itu juga jadi males ngasih tahu lu. Diem, mingkem. Kadang gue juga masih suka potong pembicaraan orang karena gue tahu udah banyak hal, jadinya biar lu menyingkat waktu gue tuh kadang-kadang gue potong aja. Tapi gue latih diri gue begini, kalau hal ini udah mulai kambuh nih. Orang sukses tuh nggak butuh validasi dari lu. Terkadang kan lu ngomong, lu potong biar lu kelihatan lebih tahu kan dari dia kan. Tapi itu orang sukses kalau udah sukses tuh nggak butuh validasi dari lu. Mereka udah tahu harta lu berapa, income lu kira-kira berapa juga udah tahu, masa depan lu kira-kira gimana juga udah tahu. Lu diem aja dia endus tuh kayak gitu, dia udah tahu lu yang butuh. Jadi lu dengerin. Kadang emang suka ngelantur orang-orang yang lebih sukses ini kemana-mana karena kan dia jadi pimpinan, ya dia ngomong kiri kanan depan belakang, tapi lu serap semua dulu aja. Nanti lu susun sendiri puzzle-nya, jangan lu potong-potong. Nomor 4, pilih goal yang ekstrim. Tantang diri lu sendiri. Gua tuh nggak suka lari dulu. Jadi cerita dari gua nih, pengalaman gua 1 kilometer aja gua udah malas, nafas gua udah kayak kecapean ya. Tapi justru karena gue benci, gue tantang diri gue sendiri. Harus bisa half marathon 2 kali lari. Kalau 1 kali doang ntar dibilang hoki. Jadi gue 2 kali. Jadi gue push tuh latihan sampai half marathon bisa 2 kali. Gue di Indonesia sekali, di Singapura sekali. Ada fotonya di sini nih. Jadi half marathon itu kan 21,1 kilo. Ya tapi gue pakai otak juga ya. Jangan kayak lu nggak pernah latihan, nggak pernah ngapa-ngapain, lu besok langsung sign up maraton atau half marathon lari. Tapi lu belum pernah lari, lu ujung-ujungnya mati lah. Jangan ujuk-ujuk langsung half marathon juga. Kayak lu ntar kelihatan kayak pahlawan kesiangan nanti. Semua ini butuh strategik. Semua ini butuh dipikirin matang-matang. Jadi di nomor 4 ini lu harus pilih satu goal yang bikin lu takut, yang bikin lu berpikir anjir bisa nggak ya. Kenapa? Nah alasannya kenapa? Karena kalau lu bisa ngalahin itu, mental lu tuh bakal berubah selamanya. Kalau apa sih definisi confidence? Kenapa sih lu bisa pede? Kenapa gue pede nih? Karena satu, gue ada duit. Dua, karena gue buktiin yang gue ngomong. Ketika lu buktiin yang lu ngomong dan itu jadi kenyataan 6-12 bulan, lu jadi pede. Karena lu udah membuktikan itu. Lu gak pede tuh karena gue mau inilah, gue mau itulah. 6 bulan lagi gak jadi, 6 bulan lagi gak jadi. Jadi lu ngomong doang. Tapi kalau lu ngelakuin, lu buktiin, lu jadi pede. Misalkan lu takut ngomong sama orang baru, paksa diri lu buat ngobrol minimal sama satu orang asing setiap hari. Lu nggak lagi antri kopi, lu lagi antri gym, lu lagi antri pom bensin, lu ajak ngobrol orang emas-emasnya, mas rame ya hari ini gitu. Takut gym, ya lu langganan membership gym dan pergi seminggu 4-5 kali. Lu kalau takut terus malu, banyak ada yang ngeliatin, ada yang ngeliatin lu sebenarnya di gym, anjir lu kepedean karena lu nggak latih diri lu tersebut. Akhirnya lu ya udah takut terus, jadinya lu nggak pede jadinya. Nah pilih sesuatu yang bener-bener di luar comfort zone lu. 6 bulan dari sekarang, 12 bulan dari sekarang, gue jamin deh lu bakal ngeliat diri lu tuh beda dan bangga. Lu udah berubah karena lu konsisten dan lu buktiin. Nomor 5, fokus sama diri lu sendiri. Gue banyak lihat di pengalaman hidup gue. Gue lihat ini orang udah mau berhasil bos, tapi tiba-tiba jadi gagal karena mereka sibuk bandingin diri mereka sama orang lain.
Misalkan dia nabung udah banyak tuh, dia udah mau DP rumah, tapi dia lihat temennya, lihat si A beli mobil HR-V, udah ikut-ikutan nyicil. Padahal emang lu masih mampunya aja. Terus si B, bisnisnya ada 5, padahal dia bisnis 1 dan udah bagus, tapi dia panas lihat si B bisnisnya 5 banyak. Terus lu ikut-ikutan. Terus lu buat deh bisnis kedua, padahal lu 1 aja tuh masih kecil dan nggak bener juga sistemnya. Lihat si C beli tas LV, lu ikut-ikutan juga. Padahal cicilan lu udah banyak, masih banyak yang belum lunas. Stop! Lu nggak tahu perjuangan mereka. Lu juga beda background lu sama background mereka. Background orang tuanya beda, beda kesempatan, beda tanggungan, beda IQ juga. Ada yang lahir dari keluarga pengusaha, ada yang bapaknya tukang judi. Ada yang sandwich generation, udah nikah anak 2, orang tua harus disupport, mertua juga minta. Terus kakak adik lu juga nggak bener. Terus ada ipar lagi yang kacau. Oh, mantep kan tuh. Jadi yang harus lu bandingin adalah diri lu hari ini versus diri lu di masa lalu. Bukan lu sama orang lain. Karena beda-beda backgroundnya. Lu mana tahu juga utang dia seberapa banyak atau hutang keluarga dia. Ambil informasi dari orang yang lebih sukses itu juga boleh. Tapi lu jangan telan mentah-mentah. Belum tentu nasihat tersebut tepat untuk diri lu. Kan lu biar lu dapet wisdom itu kan kebijaksanaan lu didapat kalau itu tepat. Kenapa jangan diambil mentah-mentah? Karena orang tersebut nggak tahu 100% konteksnya tentang diri lu. Kecuali dia tahu banyak tentang diri lu, barulah lu bisa terima sebagian besar dari nasihat dia. Karena pasti konteksnya dan backgroundnya tuh beda-beda. Nomor 6, upgrade knowledge, edukasi. Lu sering Google cara cepat jadi kaya, tapi bahasa Inggris aja masih belepotan. Diajak orang ngomong Inggris masih sorry, excuse me. Kunci belajar jadi expert itu adalah mulai dari dasar dulu. Pondasi, kuasain bahasa Inggris. Tenses ngaco-ngaco nggak apa-apa. Yang penting orang ngomong Inggris lu 80% ngerti. Ngerti dana darurat sebelum lu mulai investasi. Ngerti basic-basic cara pakai Excel. Lu nggak ngerti dana darurat, lu nggak ngerti Excel, lu nggak ngerti bagaimana bunga fix KPR atau floating bekerja. Karena lu nggak ngerti semua, lu tanggungan banyak juga. Lu pasangan nggak kerja, lu anak 2, lu sandwich generation lagi. Setiap bulan udah ngepas nih, misalkan lu gali lobang tutup lobang. Terus lu ambil KPR tiba-tiba gara-gara bisa tanpa DP, mantap dah. Jadi maksud gue di sini adalah lu jangan coba lari sebelum lu tuh bisa merangkak. Lu merangkak dulu pelan-pelan, lu jalan dulu, baru lu bisa lari. Jangan fokus cara jadi kaya kalau pondasi dasar aja tuh belum paham. Ya menurut gue pondasi dasar itu ya lu bisa bahasa Inggris dulu lah, basic-basic. Lu ngerti Excel dulu lah, lu ngerti dana darurat dulu lah. Lu kalau nggak ngerti arti kata dana darurat aja itu apa dan bagaimana, lu jangan macam-macam dulu di dunia keuangan ya. Kalau gue lagi bahas di dunia keuangan kali ini. Nanti lu percuma. Lu kaya tuh 1 tahun doang. Abis itu lu miskin lagi. Dan lu kalau beneran mau upgradein mulu, subscribe channel ini. Karena gue bakal kasih lebih lagi, lebih banyak lagi ilmu-ilmu atau knowledge gue atau experience gue yang akan buat hidup lu lebih baik. Sekarang lu punya 6 cara yang bisa ngubah hidup lu dalam 1 tahun. Tapi satu hal terakhir yang lu harus lakuin, ambil actions. Lu jangan orgasme produktivitas tontonan YouTube doang. Merasa belajar karena nonton edukasi, tapi sebenarnya lu nggak ngapa-ngapain habis ini. Lu tuh nggak belajar. Lu cuman validasi diri lu tuh kalau lu lagi belajar. Lu biar merasa produktif. Belajar adalah take action setelah dapet ilmunya. Jangan nunda. Take action. Lu bakal bangga sama diri lu sendiri. Atau ya udah artinya nggak usah ngapa-ngapain. Dan lu cuman ngejalanin 6 bulan yang sama aja tuh. Berulang-ulang terus. Sampai dikubur. Gue ada satu quote. Dalam bahasa Inggris bagus. Cuman gue terjemahin dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan orang sebenarnya itu udah mati di umur 30. Cuman jasadnya aja yang dikubur umur 80. Lu pilih yang mana?